Tidaklah salah seorang di antara kalian bersedekah sebiji kurma. Maksudnya sedikit. 1.000 perak, 2.000 perak. Tidaklah salah seorang di antara kalian bersedekah dengan sebiji kurma. Tapi sedekah yang dia tunaikan dari rezeki dia yang halal, dari usaha yang halal, bisnis yang halal, kerjaan yang halal, bukan yang haram. Sebanyak apapun Anda bersedekah, jutaan, ratusan juta, miliaran, tapi semuanya dari yang haram, percuma. Allah thayyib, tidak menerima kecuali yang thayyib. Tidak ada seorang pun di antara kalian bersedekah cuma sebiji kurma, tapi dihasilkan dari usaha yang halal, kecuali Allah akan menerimanya dan Allah akan mengembangkannya. Sama seperti salah seorang di antara kalian membesarkan anak kambingnya, anak ontaknya, kayak gitu, sampai akan besar seperti gunung atau bahkan lebih besar lagi. Allah akan kembangkan, Allah akan investasikan. Kalau sudah Allah yang menginvestasikannya, Allah yang mengembangkannya, tidak akan bodong. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam surah An-Nahl ayat 53 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja yang ada pada kalian dari sebuah kenikmatan, maka ia adalah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat didefinisikan oleh para ulama dengan berkata, kullul khairil ladzi yasilu ilal mar'i fi dinihi wa dunyah. Nikmat itu adalah semua kebaikan yang sampai kepada diri seseorang, baik itu berkaitan dengan urusan agamanya ataupun juga urusan dunianya. Maka ketika semua kita alhamdulillah sampai detik ini mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah melangkahkan kaki ke masjid, mudah membawa sepeda motor kita, mobil kita untuk datang ke masjid,
Maka ini salah satu di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mudahnya seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di antara nikmat yang paling besar yang kita dapatkan sebagai seorang muslim. Maka patut bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya dan juga meninggalkan larangan-larangannya. Dan kemudian di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yaitu urusan dunia. Bukan cuma urusan agama. Kebaikan yang sampai kepada diri kita dan ia berkaitan dengan urusan dunia, maka ia adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum mu'afan fi jasadih aminan fi sirbih indahu quta yaumih faka'annama hizat lahu dunya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bangun di pagi hari badannya sehat, keluarganya aman dan dia memiliki makanan untuk hari itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faka'annama hizat lahu dunya, maka seakan-akan dunia dan seisinya diberikan kepadanya. Dan ini atau nikmat-nikmat ini setiap hari kita dapatkan. Setiap bangun pagi alhamdulillah kita sehat walafiat. Jika tidak mungkin kita tidak bisa hadir sekarang untuk Jumatan. Kemudian ketika bangun pagi tadi kita tahu kita dalam keadaan aman. Kita aman, keluarga kita aman. Pasangan kita ada di samping kita. Anak-anak kita mungkin di kamar yang lain. Di saat yang sama kita tahu orang tua kita mungkin kita tidak serumah, tapi kita tahu mereka juga dalam keadaan aman. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat keamanan. Di mana di belahan bumi yang lain sebagian kaum muslimin mereka tidak mendapatkan nikmat ini. Jangankan bangun pagi kemudian merasakan keamanan, tidur pun mereka tidak bisa karena tidak memiliki rasa aman. Kemudian alhamdulillah setiap bangun pagi kita tahu bahwasanya kita memiliki makanan, atau kita tahu kita memiliki uang, dengannya kita bisa beli makanan. Entah itu kita bisa beli untuk sarapan, kita sudah rencanakan nanti siang juga bisa beli makanan, kita juga sudah rencanakan insyaallah nanti malam kita bisa beli makanan. Sejak bangun pagi kita tahu kita memiliki nikmat tersebut. Terlepas dari sebagian kita alhamdulillah mungkin memiliki makanan sisa tadi malam, atau dia kemudian menyimpan makanan yang bisa dibekukan kemudian dia bisa menjadikannya untuk dimakan. Entah itu untuk sarapan, makan siang atau makan malam. Kata Nabi Muhammad SAW, faka'annama hizat lahu dunya, seakan-akan dunia dan seisinya diliputkan, diberikan kepadanya. Kepada siapa? Kita semuanya. Dan bukan cuma itu, nikmat yang kita dapatkan, kebaikan yang kita dapatkan, yang sampai pada diri kita masing-masing berkaitan dengan urusan dunia terlalu banyak. Nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat indera perasa, nikmat memiliki pasangan, nikmat memiliki anak, nikmat alhamdulillah masih punya orang tua hingga kita bisa berbakti kepadanya. Nikmat dunia dan di saat yang sama ia nikmat akhirat. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut adalah harta. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita harta. Banyak dan sedikit tentunya berbeda masing-masing di antara kita. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala sudah tuliskan rezeki kita semuanya, khususnya berkaitan dengan harta. 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan untuk kita rizki kita masing-masing. Dan di antara rizki tersebut adalah harta yang kita miliki. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan khutbah kali ini kita ingin menyebutkan akan nikmat harta ini
dan bagaimana seharusnya seorang muslim menyikapinya. Karena Nabi Muhammad SAW waktu itu memiliki kekhawatiran. Nabi Muhammad SAW tidak khawatir umatnya miskin. Nabi Muhammad kala itu tidak khawatir umatnya fakir. Tapi Nabi Muhammad kala itu khawatir dibukakan untuk umatnya dunia ini. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW. Kata beliau SAW, wallahi, Nabi Muhammad sampai bersumpah. Dan tidaklah seseorang bersumpah kecuali pasti akan menyampaikan satu perkara yang dahsyat, yang berat. Kata beliau SAW, wallahi, mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, kata Nabi Muhammad SAW, bukanlah kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian. Nabi Muhammad tidak takut kita jadi fakir. Nabi Muhammad tidak takut umatnya fakir. Karena Nabi Muhammad tahu umatnya akan tahan untuk menghadapi itu. Mereka tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang sudah tentukan untuk mereka rizki itu. Termasuk diantaranya sempitnya rizki itu. Nabi Muhammad tidak takut. Tapi sebaliknya, kata Nabi Muhammad SAW, walakinni akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Akan tetapi aku takut dilapangkan, diluaskan, dibukakan untuk kalian dunia ini dengan semua kenikmatan. Sama seperti umat-umat terdahulu dilimpahkan untuk mereka dibukakan untuk mereka dunia, dilimpahkan untuk mereka harta. Kata beliau SAW, fatanafasuha kama tanafasuha, hingga kemudian kalian semuanya berlomba-lomba untuk meraih harta tersebut, meraih dunia tersebut, karena sudah terbuka untuk kita semuanya. Wa tuhlikukum kama ahlakathum, hingga kemudian nikmat tersebut dibukakannya untuk kalian dunia tersebut, bergelimangnya kalian dengan harta tersebut, membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan umat-umat terdahulu. Ini yang Nabi Muhammad SAW takutkan. Dibukakannya untuk kita dunia ini, dilimpahkannya untuk kita harta ini. Apakah kemudian kita sebagai seorang muslim, aib untuk kita seorang muslim untuk kemudian mencari harta? Apakah kemudian ketika Nabi Muhammad memiliki kekhawatiran seperti ini, kita tinggalkan semua dunia betul-betul hingga kita tidak mengambil bagian kita di dunia ini? Tentu tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataka Allah ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, dan carilah dari semua yang telah Allah berikan kepadamu dari kenikmatan dunia. Spesifik disebutkan dalam tafsirnya adalah harta. Carilah dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu untuk mendapatkan negeri akhirat. Dalam tafsirnya disebutkan spesifik, nikmat yang Allah berikan ini adalah harta. Artinya gunakan hartamu untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan bagianmu di dunia ini. Maksudnya ambil. Silahkan kita mengaisnya, silahkan kita mengambilnya. Tapi ingat, ketika sudah mendapatkannya, maka Anda harus mengelolanya dengan baik. Jadikan ia tangga surga kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta. Betul bahwasanya orang-orang kaya mereka akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala jauh lebih lama dibandingkan orang-orang miskin, karena mereka tidak ada yang dihisab. Orang-orang kaya hisabnya dua, dari mana harta tersebut mereka dapatkan dan kemana harta tersebut mereka belanjakan. Makanya lama. Disebutkan dalam sebuah hadis 50 tahun, disebutkan di hadis yang lain 500 tahun jeda antara orang miskin dan orang kaya ketika masuk surga. Tapi semuanya masuk, cuma lama aja. Apakah kemudian ada paradoksi antara sabda Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyebutkan orang miskin masuk surga lebih dulu 50 tahun lebih dulu, di hadis yang lain 500 tahun lebih dulu? Tidak ada paradoksi. Yang perlu kita bahas adalah hanya
ketika kita lihat dari sisi orang miskin pertama yang masuk surga dengan orang kaya terakhir yang masuk surga 500 tahun. Tapi orang miskin yang terakhir masuk surga dengan orang kaya yang pertama masuk surga, itulah 50 tahun. Tapi semuanya lama. Jadi apakah hadis kekhawatiran Nabi Muhammad SAW kemudian membuat kita ciut? No. Kais rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil bagian anda dari dunia ini. Allah limpahkan untuk anda harta. Allah bukakan untuk anda rizki. Allah limpahkan untuk anda harta. Tinggal dikelola saja. Tunaikan kewajiban anda sebagai seorang muslim. Yang pertama dengan menginfakkannya dengan cara yang tepat. Infak itu adalah mengeluarkan harta. Infak itu ada yang wajib. Infak itu ada yang sunnah. Ingat, infak itu mengeluarkan harta. Maka infak kita yang wajib sebagai seorang suami, sebagai orang tua, maka kita menafkahi istri kita. Kita menafkahi anak kita. Kita menafkahi semua orang yang ada di bawah tanggungan kita. Itulah cara membelanjakan harta yang tepat. Dan itu wajib. Tapi subhanallah, sudahlah ia sebuah kewajiban. Harusnya ketika kewajiban itu kita tunaikan, ya selesai. Namanya juga kewajiban. Tapi tidak loh. Mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, tidaklah kamu menginfakkan hartamu, dengannya kamu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, illa ajarah Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah akan menganjarnya dengan pahala. Padahal kan kewajibannya. Menafkahi istri kewajiban, menafkahi anak kewajiban, menafkahi semua orang yang kita harusnya nafkahi kewajiban. Harusnya ketika kita tunaikan selesai dong. Enggak, ada pahalanya tuh. Hatta luqmah, kata Nabi Muhammad SAW, sampai satu suapan yang kamu suapkan ke mulut istrimu mendatangkan pahala. Subhanallah. Maka siapapun di antara kita, Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan untuk dia dunia, limpahkan untuknya harta. Ingat, belanjakan dengan tepat. Orang yang paling berhak mendapatkan itu, orang yang paling berhak menikmati itu adalah orang yang di bawah tanggungan kita, istri kita, anak kita. Ustaz, bagaimana dengan orang tua kita? Harta kita milik mereka. Gak masuk bahasan orang tua itu. Anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Terkadang sebagian orang terlalu hitung-hitungan kepada orang tuanya. Saya kan harus nafkahi istri saya, Ustaz. Saya harus nafkahi anak saya, Ustaz. Orang tua, ya kalau saya ada lebih, hartamu milik mereka. Kenapa orang tua tidak saya masukkan? Karena harta kita milik mereka basicnya. Dan kalau kita hitung dengan persentase orang tua yang semena-mena dengan harta anaknya, sedikit. Orang tua ketika mengais harta, orang tua ketika bekerja, semuanya untuk anak. Itulah juga orang tua kita. Mereka sangat bahagia ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan untuk kita dunia, dan kemudian kita mengaisnya dan mengambilnya. Orang tua sangat suka. Mereka enggak akan semena-mena kok. Kitanya aja lagi yang paham-paham. Kemudian ada lagi yang wajib yang lain. Tunaikan zakat. Inilah cara membelanjakan harta yang tepat. Kewajiban sudah anda tunaikan, yaitu anda menafkahi keluarga anda. Maka berikutnya tunaikan kewajiban yang lain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membayar zakat. Jika ia sudah memenuhi persyaratan, keluarkanlah. Dan sangat sedikit jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, Islam itu agama yang mudah. Sebagian orang kemudian menghindari zakat karena merasa dia berat, karena anda salah prinsip. Karena zakat itu ketika terpenuhi syaratnya baru anda keluarkan, belum terpenuhi syaratnya anda tidak keluarkan. Jika harta anda, uang anda misalnya kemudian setara dengan 85 gram emas, berapalah itu sekarang?
maka terpenuhi padanya syarat satu untuk Anda mengeluarkan zakat. Apakah langsung dikeluarkan? No, dia harus memenuhi syarat kedua dulu, yaitu terendap selama 1 tahun. Tahun depan harta Anda masih segitu, atau bahkan mungkin bertambah, keluarkan 2,5%, sedikit. Tapi itulah kewajiban yang harus Anda tunaikan. Makanya judul bahasan kita ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta itu adalah harta yang dipegang oleh orang yang saleh. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana cara membelanjakan hartanya yang tepat. Kewajiban dia tunaikan semuanya. Dan yang kedua, ketika kewajibannya selesai, maka dia infak yang sunnah, mengeluarkan harta, tapi ini sunnah saja. Apa itu? Yang biasa kita kenal dengan sedekah. Dan orang-orang yang paling dekat dengan Anda lah yang paling berhak untuk Anda bantu. Terkadang kita fokus kepada memberikan donasi, mungkin ke kota fulani, ke negeri fulani, jauh. Padahal keluarga kita sendiri, orang di sekitar kita sendiri, sudahlah dekat dengan kita secara kekerabatan, rumahnya pun dekat jaraknya. Mereka mungkin paman Anda, mereka mungkin bibi Anda, mereka mungkin saudara Anda. Mereka lebih berhak untuk mendapatkan bantuan dari Anda. Tapi Ustaz kalau dikasih, diantar gak kerja, tapi Ustaz kalau dikasih, dibelanjakan macam-macam, didik. Jangan sampai kemudian syaitan mengelabui Anda. Ini orang terdekat yang lebih berhak untuk mendapatkan bantuan Anda. Kalau mereka kemudian tidak bijak dalam mengeluarkan harta, didik. Bagaimana seharusnya kemudian membelanjakan duit? Karena mereka lebih berhak untuk mendapatkan bantuan dari Anda, karena Allah limpahkan kepada Anda dunia. Allah bukakan untuk Anda dunia, Allah limpahkan untuk Anda harta. Maka mereka lah yang paling tepat untuk mendapatkan bantuan dari Anda. Ni'mal malus salih lirrajulis salih. Kata Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik harta adalah yang ada di tangan laki-laki yang saleh. Maka taati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalankan selalu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Pelajari semua perintah-perintahnya, dan untuk goalnya adalah kita lakukan. Pelajari juga kemudian larangan-larangannya, goalnya adalah untuk kita tinggalkan. Dengan inilah kesalehan bisa kita capai. Belum lagi kemudian ketika Anda menjadi orang yang saleh, Allah pasti akan bukakan makin luas lagi untuk Anda dunia ini. Apakah kemudian kekhawatiran Nabi Muhammad SAW membuat kita ciut? No. Anda ketika kaya raya, Anda bisa bantu banyak orang. Anda ketika kaya raya, beribadah lebih mudah, beribadah lebih nyaman, bahkan bisa bantu orang ibadah. Musalla A belum selesai, Anda bisa sempurnakan. Masjid B belum selesai, Anda bisa sempurnakan. Janda sini dan sana, anak yatim sini dan sana, yayasan Islam ini dan itu, semuanya bisa Anda bantu. Kenapa? Anda kaya raya. Jangan sampai kemudian kita termakan faham orang-orang yang belajar tasawuf, di mana mereka meyakini harus miskin, harus susah supaya kemudian sampai kepada level yang tinggi dalam iman. No. Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kamu tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan kaya lebih baik dibandingkan kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, minta-minta orang. Plus anaknya juga harus dididik. Jangan sampai Anda meninggalkan mereka harta yang banyak, tapi kemudian mereka salah dalam membelanjakan. Tapi meninggalkan anak keturunan kita dalam keadaan berkecukupan, kata Nabi Muhammad SAW, lebih baik. Dari mana itu nyuruh miskin? Gak ada. Kais, raih. Ketika Anda mendapatkannya, maka belanjakan dengan cara yang tepat. Ni'mal malus salih lirrajulis salih. Harta yang paling baik adalah yang ada di tangan laki-laki yang saleh. Wallahu a'lam bissawab. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in alladhi harabal batil wa ayyadal haqq wa tamasar radha'il wa ahyal fadha'il wa tammama makaribal akhlaq wa hadan nasa ila siratin mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kewajiban yang kita tunaikan berkaitan dengan harta kita mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga kemudian yakni perkara yang sunnah dari harta yang kita keluarkan yaitu sedekah mendatangkan juga pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika orang bersedekah, Nabi Muhammad SAW sebutkan begitu banyak janji-janji pahala yang dia akan dulang sejak di dunia sampai di akhir. Di dunia saja kata Nabi Muhammad SAW, ma naqasat sadaqatun min mal, tidaklah harta itu berkurang karena sebab sedekah. Betul kata Imam Nawawi, zahirnya memang uang kita mungkin berkurang. Kita punya 1 juta, kemudian misalnya kita sedekahkan separuh, berkuranglah dia. Tapi jelas memang berkurang. Tapi sebenarnya hakikatnya adalah ia bertambah. Di dunia sangat mungkin Allah Subhanahu wa taala menggantikannya, apalagi di akhirat itu sudah pasti. Tidaklah harta itu berkurang karena sebab sedekah, maka bersedekahlah. Bahkan kalau kita pahami hadis ini dengan cara terbalik, dengan pemahaman terbalik, mafhum mukhalafah, tidaklah harta berkurang karena sebab sedekah, berarti setiap kali Anda bersedekah, harta Anda akan bertambah. Dan ini sudah banyak buktinya. Di sekitar kita orang-orangnya, semakin mereka menyisihkan harta mereka untuk bersedekah, untuk amal saleh ini dan itu, semakin Allah lapangkan, semakin Allah bukakan untuk dia dunia ini. Semakin Allah limpahkan untuk dia harta ini. Contohnya terlalu banyak dan mereka ada di sekitar kita. Para sahabat dahulu saya jamaah sekalian rahimakumullah, mereka sampai iri kepada sahabat yang lain yang kaya. Iri dalam artian kebaikan. Dan orang kaya yang dia membelanjakan hartanya tepat, kita harus iri kepadanya. Kata Nabi Muhammad SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad, tidak boleh ada hasad kecuali dalam 2 perkara saja. Salah satunya seorang laki-laki yang Allah berikan kepadanya harta, tapi dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus iri sama orang kayak gini. Para sahabat pun seperti itu. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, para sahabat yang kaya-kaya itu, mereka telah memborong semua pahala. Kata Nabi Muhammad, kok bisa? Wahai Rasulullah, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka borong semua pahala wahai Rasul. Kok bisa? Kata Nabi Muhammad SAW. Ya wahai Rasul, mereka sholat sama seperti kami sholat. Bahkan sebagian orang kaya saf awal dia. Mereka sholat sama seperti kami sholat. Mereka puasa sama seperti kami puasa. Dan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Kami nggak bisa. Iri para sahabat. Iri juga yang harus kita miliki untuk orang-orang kaya. Tapi orang kaya yang dia belanjakan hartanya tepat. Bukan yang foya-foya, bukan yang menghambur-hamburkan, no. Yang membelanjakan hartanya tepat di jalan Allah, kita iri kepada mereka. 2, di alam barzakh. Harapan orang mati kalau bisa nego kepada malaikat maut kita bisa nego. Untuk mengundur waktu mati kita barang sebentar saja. Ada 1 amal yang kita kehendaki. Apa itu? Sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah, entah itu yang wajib, entah itu yang sunnah, dari rizki yang telah kami berikan kepadamu, harta, sebelum datang kepada salah seorang kalian kematian, seraya dia berkata, wahai Tuhanku, andai saja engkau ulur waktu matiku sebentar lagi, mau ngapain? Aku ingin bersedekah. Telat. Sekarang waktunya. Kita masih hidup. Allah berikan kepada kita harta. Karena yang namanya sedekah itu nggak mesti banyak. Sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Bahkan ketika Nabi Muhammad ditanya, ayu sadaqati afdal, wahai Rasul, sedekah seperti apa yang paling utama? Jahdul muqil, semangat sedekah dari seorang yang masih butuh sama duit itu. Dia punya hitung semua gaji dia, itu habis sebenarnya. Bayar hutang iya, tagihan ini tagihan itu iya. Kalau dihitung-hitung nggak ngepas lah. Tapi subhanallah, artinya dia masih sangat butuh sama duit itu. Tapi subhanallah, dia bisa atur hingga kemudian dia bisa bersedekah berapapun yang dia bisa tunaikan. Harapan orang mati sedekah itu. Belum lagi kemudian nanti di padang mahsyar. Kata Nabi Muhammad SAW, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yawmal qiyamah. Setiap orang nanti akan berada di bawah naungan sedekahnya masing-masing. Kenapa? Karena matahari akan didekatkan sejarak 1 mil. Semua akan kepanasan, akan berkeringat. Ketika seorang mendapatkan naungan, kasarnya, ya nggak keringatan lah. Sedekah kita akan akan memberikan naungan untuk kita masing-masing. Belum lagi nanti ketika sudah bahasan surga neraka. Lebih tepatnya orang ini sudah dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Allah akan lipat gandakan untuknya pahala sedekah. Dengan hadis ini kita sudah khutbah. Kata Nabi Muhammad SAW, la yatasaddaqu ahadun bitamratin min kasbin tayyibin illa qabilaha Allah Subhanahu wa taala bi yaminih thumma yunammiha kama yunammi ahadukum faluwahu aw qalusahu hatta takuna mithla al-jabal a'zam. Tidaklah salah seorang di antara kalian bersedekah sebiji kurma. Maksudnya sedikit. 1.000 perak, 2.000 perak. Tidaklah salah seorang di antara kalian bersedekah dengan sebiji kurma. Tapi sedekah yang dia tunaikan dari rezeki dia yang halal, dari usaha yang halal, bisnis yang halal, kerjaan yang halal, bukan yang haram. Sebanyak apapun Anda bersedekah, jutaan, ratusan juta, miliaran, tapi semuanya dari yang haram, percuma. Allah thayyib, tidak menerima kecuali yang thayyib. Tidak ada seorang pun di antara kalian bersedekah cuma sebiji kurma, tapi dihasilkan dari usaha yang halal, kecuali Allah akan menerimanya dan Allah akan mengembangkannya. Sama seperti salah seorang di antara kalian membesarkan anak kambingnya, anak ontaknya, kayak gitu, sampai akan besar seperti gunung atau bahkan lebih besar lagi. Allah akan kembangkan, Allah akan investasikan. Kalau sudah Allah yang menginvestasikannya, Allah yang mengembangkannya, tidak akan bodong. Maka berjual belilah dengan Allah Subhanahu wa taala, bertransaksilah dengan Allah Subhanahu wa taala, bersedekahlah. Jika kewajiban sudah selesai, ini adalah kewajiban Anda menaikkan harta. Kemudian yang sunnah lakukanlah, yaitu banyak-banyak bersedekah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan untuk kita rizkinya dalam bentuk apapun, termasuk diantaranya harta, dan kita menjadi orang yang qanaah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita tidak sebanyak itu. Bersyukur dengan apa adanya Allah berikan, tapi ketika Allah berikan banyak, Allah limpahkan untuk kita harta dunia, Allah bukakan untuk kita dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang saleh, di mana harta tersebut akan sangat bermanfaat ketika kita yang mengelolanya. Karena alhamdulillah, tanpa mensucikan, kita orang yang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta adalah harta yang dipegang di tangan laki-laki yang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma qsim lana min khasyatika ma ta'ulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلم يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.